Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri, Fatimah Zahra yang terakhir 21 dan Robiatul Suraya yang terakhir 34 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Perencanaan dan Pengembangan Karir. Yang pertama adalah perencanaan karir. Perencanaan karir terdiri dari dua sulkata, yaitu perencanaan dan karir. Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang. Sedangkan karir adalah semua pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang selama masa kerjanya yang memberikan kelangsungan, keteraturan, dan nilai bagi kehidupan seseorang. Jadi, perencanaan karir adalah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karirnya. Selanjutnya, elemen utama perencanaan karir. Yang pertama, perencanaan karir individual atau individual career planning. Perencanaan karir individual terfokus pada individu yang meliputi latihan diagnostis dan prosedur untuk membantu individu tersebut menentukan siapa saya dari segi potensi dan kemampuannya. Yang kedua, perencanaan karir organisasional atau organizational career planning. Perencanaan karir organisasional mengintegrasikan kebutuhan sumber daya manusia dan sejumlah aktivitas karir dengan lebih menitik beratkan pada jenjang atau jalur karir atau career path. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Yang pertama, seseorang akan berubah secara terus-menerus dan kemudian memandang perbedaan karir mereka pada berbagai tingkatan dalam hidupnya. Yang kedua, setiap orang dapat memiliki aspirasi, latar belakang, dan pengalaman yang berbeda satu dengan yang lain. Manfaat perencanaan karir. Yang pertama, mendorong pertumbuhan, menurunkan suatu tingkat perputaran karyawan, memberikan suatu informasi kepada individu dan organisasi yang cukup baik tentang jalur potensial karir di dalam sebuah organisasi, menyediakan berbagai fasilitas bagi penempatan internasional, mengembangkan para pegawai yang bisa dipromosikan, membuka jalan untuk para karyawan yang berpotensial, dapat juga menciptakan keanekaragaman angkatan kerja, memenuhi berbagai kebutuhan-kebutuhan organisasi akan sumber daya manusia di masa yang akan datang, membantu dalam pelaksanaan rencana-rencana kegiatan yang sudah disetujui, yang terakhir, untuk dapat mengurangi kelebihan karyawan. Langkah menyusun perencanaan karir. Yang pertama, menyusun visi. Yang kedua, mulai mengenali diri. Yang ketiga, review pencapaian masa lalu. Yang keempat, mengikuti passion. Yang kelima, pandai menganalisa peluang karir. Yang keenam, membuat karir path secara terukur. Yang ketujuh, konsistensi. Pengembangan karir. Karir adalah perkembangan para karyawan secara individu dalam jenjang jabatan atau kepangkatan yang dicapai selama masa kerja di organisasi tertentu atau sejarah perjalanan karyawan dalam meniti pekerjaannya. Pengembangan karir adalah perubahan nilai-nilai, sikap, dan motivasi yang terjadi pada seseorang karena dengan penambahan atau peningkatan usianya akan menjadi semakin matang. Tujuan pengembangan karir. Pengembangan karir sebagai kegiatan manajemen sumber daya manusia pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan oleh para pekerja agar semakin mampu memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan tujuan bisnis organisasi atau perusahaan pelaksanaan pekerjaan yang semakin baik dan meningkat. Tahap pengembangan karir, yaitu ada 5. 1. Tahap pertumbuhan, yaitu dimulai 0-14 tahun. Pada tahap ini, individu mulai membentuk sikap dan mekanisme tingkah laku yang kemudian akan menjadi penting dalam konsep dirinya. 2. Tahap eksplorasi, 15-24 tahun. Pada awal masa ini atau masa fantasi, individu menyatakan pilihan pekerjaan sering kali tidak realistis dan sering erat kaitannya dengan kehidupan permainannya. 3. Tahap pembentukan, yaitu 25-44 tahun. Pada tahap ini, individu dengan cara mencoba-coba ingin membuktikan apakah pilihan dan keputusan pekerjaan yang dibuat pada masa ini benar atau tidak. 4. Tahap pemeliharaan, 45-64 tahun. Individu berusaha untuk meneruskan atau memelihara situasi pekerjaan
Pekerjaan yang dilakukan dan konsep diri mempunyai hubungan yang erat. Pada intinya, individu berkepentingan untuk melanjutkan aspek-aspek pekerjaan. 5. Tahap kemunduran di atas 65 tahun. Pada tahap ini, perhatian individu dipusatkan pada usaha, bagaimana hasil karyanya dapat memenuhi pekerjaan, output, atau hasil yang minimal sekalipun. Model pengembangan karir. Dari perkembangan konsep ini, kita mengenal 3 model pengembangan karir, yaitu 1. Model siklus hidup merupakan pengembangan karir yang sifatnya pasti. 2. Model berbasis organisasi merupakan proses pengembangan karir. Ada proses pembelajaran bagi karyawan untuk memiliki jalur karir yang pasti. 3. Model pola terarah. Karyawan dibimbing untuk membuat keputusan sendiri mengenai seberapa cepat karyawan meningkatkan kemajuan dalam karir. Faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. 1. Prestasi kerja. 2. Hubungan karyawan dan organisasi. 3. Personalitas karyawan. 4. Faktor eksternal. 5. Politicking dalam organisasi. 6. Sistem penghargaan. 7. Jumlah karyawan. 8. Ukuran organisasi. 9. Kultur organisasi. 10. Tipe manajemen. Peran pengembangan karir. Individu mengembang tanggung jawab atas karir sendiri, menilai minat, keahlian, dan nilai-nilai, mencari informasi karir dan sumber daya, menyusun tujuan dan perencanaan karir. Manajer, yaitu memberikan umpan balik pada waktu yang tepat, memberikan dukungan dan penugasan yang membangun, berpartisipasi dalam diskusi pengembangan karir, mendukung rencana pengembangan karir. Organisasi, yaitu mengkomunikasikan misi, kebijakan, dan prosedur, menyediakan pelatihan dan kesempatan pengembangan karir, memberikan informasi karir dan program karir, menawarkan berbagai jenis pilihan karir. Kegiatan pengembangan karir. 1. Peningkatan prestasi kerja. 2. Expose, artinya berusaha untuk dikenal oleh para pengambil keputusan berkenaan dengan promosi, mutasi, dan kesempatan peningkatan karir lainnya. 3. Permintaan berhenti atau berpindah perusahaan. 4. Kesetiaan organisasi. 5. Mentor dan sponsor. 6. Kesempatan untuk tumbuh yang dapat dicapai melalui peningkatan kemampuan karyawan, salah satunya melalui program pendidikan dan pelatihan. Kesimpulan, perencanaan karir adalah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasikan dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karirnya. Melalui perencanaan karir, setiap individu mengevaluasi kemampuan dan minatnya sendiri, mempertimbangkan kesempatan karir alternatif, menyusun tujuan karir, dan merencanakan aktivitas-aktivitas pengembangan praktis. Pengembangan karir merupakan suatu proses dalam peningkatan dan penambahan kemampuan seorang karyawan yang dilakukan secara formal dan berkelanjutan untuk mencapai sasaran dan tujuan karirnya. Tujuan pengembangan karir untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerja oleh para pekerja.